Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Mira News yang berbahagia, yang saya kasihi, saya hormati, dalam kesempatan sore ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama untuk berbincang, membicarakan yang sangat penting, yaitu tentang sikap kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran di zaman modern sekarang ini. Hari ini kita hidup yang disebut zaman milenial, zaman serba canggih dan disebut zaman modern. Sebagai umat Islam tidak lepas daripada berpegang teguh kepada Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diimaninya. Pemirsa Mira TV yang berbahagia, banyak yang perlu dibicarakan tentang Al-Quran ini. Namun pada kesempatan ini saya akan fokus mauqufina nahwal Quran, sikap kita terhadap Al-Quran. Pertama, seperti yang dimaklumi oleh semua, bahwa pengertian Al-Quran adalah kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitati Jibril alaihissalam, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, ya. Al-muta'abbad bitilawatih, yang merupakan bagian ibadah apabila kita membacanya, dan seterusnya. Ya. Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, mutlak adalah benar dalam era sekarang ini, ya. Dan bukan sekarang ini sebenarnya, tapi sejak zaman dahulu tetap ada yang mempertikaikan kalamullah ini, ya. Terutama para orientalis barat, ya. Betulkah ia sebagai kalamullah? Maka bagi orang yang beriman tentu mengimani bahwa ia adalah mutlak, merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril, ya, yang secara perfect dan sempurna, ya, merupakan penghambaan kepada Allah, ibadah kepada Allah bila kita membacanya, yang diriwayatkan secara tawatur, ya, secara orang banyak yang mustahil kebohongannya. Gitu. Pada zaman modern sekarang, di tengah-tengah kita, ya, masih ada yang mempertikaikan, ya, kemunian, ya, keoriginalan, ya, kemurnian Al-Quran. Katanya adalah iya ada campur tangan, ya, para penyusun, para penulis JIL, ya, Jaringan Islam Liberal di Indonesia, menyaksikan kemurnian Al-Quran. Dia kata bahwa 90% itu adalah campur tangan, ya, pihak-pihak penyusun, penulis Al-Quran itu. Nah ini,
Ya. Karena itu, kita sebagai orang beriman perlu menjawab akan bahwa iya, ya, iman atau tidaknya, ya, percaya atau tidak, baik kita umat Islam, ya, mutlak ia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Miraj News yang berbahagia, seterusnya, apabila kita membicarakan tentang kemurnian tentang Al-Quran, ya, setelah itu maka kita perlu, ya, mengetahui sikap kita, ya, sebagai orang beriman, ya, kepada Al-Quran. Tentu pertama adalah belajar, ya, bagaimana cara membacanya, belajar bagaimana cara memahaminya, isi kandungan di dalamnya. Kemudian kita mempraktekkan makna atau isi daripada Al-Quran itu, dan seterusnya menyebarkannya. Itulah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama, belajar membacanya. Jangan sampai di antara atau di kalangan umat Islam ini buta huruf tentang Al-Quran. Karena itu kita wajib, ya, memberantas buta huruf Al-Quran ini. Ya. Alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada orang yang menghalanginya, yang membenci yang kepada Al-Quran, tidak putus-putus, tapi semakin hari semakin subur keberadaan pendidikan-pendidikan yang menjaga Al-Quran, ya. Dan ini merupakan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci, dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami turunkan dzikr, Quran, ya, dan kami akan menjaganya. Jadi, sejuta orang memusuhi Al-Quran, sejuta orang menganggap ia palsu, tapi puluhan juta orang menghafalnya, puluhan juta orang mencoba mempelajarinya, Al-Quran. Ya. Miraj News yang berbahagia. Hari ini kita, ya, berada dalam suasana wabah COVID-19 di seluruh dunia, termasuk negara kita. Walaupun keberadaan institusi pendidikan terganggu, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan dan pengajaran Al-Quran online subur di mana-mana, ya. Di Indonesia, di Malaysia, dan di berbagai tempat di negara, pengajaran Al-Quran secara online begitu banyak, ya, termasuk di Inggris dan di Amerika. Ya. Jadi karena itu jangan khawatir, memang inilah jagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai ketinggalan oleh orang lain, agar terus mencoba berusaha untuk belajar tentang Al-Quran ini. Sejarah, ya, berbicara tentang sejarah turunnya Al-Quran, ya. Ya, kalau hari ini kita berada di dalam bulan Ramadan, yang bulan Al-Quran, ya, karena memang tepat sekali karena bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran, ya. Karena itu sekali lagi sekarang ini kita, ya, menyaksikan pembacaan Al-Quran, pengajaran Al-Quran di mana-mana. Ya. Jadi sekali lagi pembelajaran Al-Quran tidak sepi, walaupun banyak yang merintanginya, banyak yang meragukannya. Ya. Saya yang diamanati oleh imam untuk mengetuai sebuah perguruan tinggi Syifa Al-Quran, saya ada upaya, ya, mencoba berusaha untuk menarik mahasiswa-mahasiswi
agar mempelajari Al-Quran di peringkat yang lebih tinggi, jenjangnya. Jadi ada istilah kelas-kelas. Ya. Ada mungkin belajar hujub hijaiyah, abata. Ada mungkin belajar membaca seperti dalam membaca Iqra. Dan kemudian juga belajar mengenal hurufnya, belajar mengenal artinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya adalah diamanati untuk menjaga sebuah institusi di mana pengajar Al-Quran merupakan prodi pokok, ya, yang dipelajari di peringkat yang lebih tinggi, gitu. Jadi kalau istilah jenjangnya mungkin ada istilah taman kanak-kanak, ada madrasah ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, dan seterusnya perguruan tinggi. Nah, dalam perguruan tinggi, Al-Quran dikaji lebih dalam, ya, dihayati, bukan setakat dibaca secara tahsin, dihafalnya, tapi bagaimana dapat diinterpretasikan, ditafsirkan secara lebih mendalam dan lebih jauh. Ya, sebab Al-Quran merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan dan harus menjawab tantangan-tantangan yang datang, ya, terutama modern sekarang ini. Dengan Al-Quran kita bisa menjawabnya, insya Allah. Ya. Pemirsa Mira TV yang berbahagia. Jadi itu yang pertama. Keduanya, tugas kita, ya, di samping belajar kita membacanya, bagaimana agar kita memahami makna dan artinya. Nah, di sini kita sebagai orang Indonesia, ya, sebab Al-Quran itu bahasa Arab, maka mutlak diperlukan kita harus mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Jadi di sini saya akan kalau bahasa Malaysia itu mengalu-alukan, ya, menjeru kepada seluruh umat Islam agar semua pihak bisa mendukung untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Itulah satu jalan, ya, untuk memahami lebih dalam tentang pengertian daripada Al-Quran itu. Ya. Tanpa bahasa Arab, maka susah untuk kita pahami. Sebab Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa Arab. Ya. Nah, ketiganya, setelah kita paham arti makna daripada Al-Quran, maksudnya, maka kita berusaha harus mengamalkannya. Para sahabat Rasulullah SAW ketika itu, ya, mereka menghafal Al-Quran tidak lebih 10 ayat dan terus mengamalkannya, mempraktekkan isi kandungan yang ada di dalamnya. Nah, kita juga seyoginya begitu. Namun tidak mudah, tidak semudah membalikkan tangan. Ya. Perlu, ya, kajian-kajian dalam bagaimana mempraktekkan isi kandungan daripada Al-Quran itu. Kebanyakan di antara kita hari ini para hafiz semua, ya, kebanyakannya hanya memang alhamdulillah dengan izin Subhanahu Wa Taala, ya, mereka diberi anugerah mampu menghafal, menghatamkan Al-Quran, tapi untuk mengamalkan dan mempraktekannya kadangnya masih jauh. Ya. Ini perlu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Al-Quran itu menghiasi amalan ubudiyah kita, praktek-praktek kita, muamalah dalam harian kita, insya Allah. Ya. Sehingga lahirlah sebuah masyarakat, sekiranya Al-Quran dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, disebut masyarakat wahyu. Masyarakat yang penuh keharmonian, ya, keharmonisan dalam kehidupannya. Ya. Seperti zaman dahulu, ketika Rasulullah SAW masih Jumeneng masih ada. Bagaimana Madinah Al-Munawwarah, ya,
satu kawasan yang luar biasa dapat dan mampu mempraktekkan isi kandungan daripada Al-Quran itu. Nah, itu tugas kita yang ketiga, kewajiban kita yang ketiga. Dan keempatnya, setelah beramal, itu kita harus berusaha mendakwahkannya, mengajarkannya kepada yang lain. Ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ya. Jadi tugas kita setelah paham, setelah tahu, setelah sukses dapat membaca, kita harus berusaha mengajarkannya Al-Quran ini, memasyarakatkannya ke seluruh pelosok. Ya. Penonton Miraj News yang berbahagia. Jadi setelah itu, kita setelah mengetahui tugas kita, fungsi kita terhadap Al-Quran, maka mari kita sama-sama kembali kepada topik saya, yaitu penjagaan terhadap Al-Quran ini, dengan sebuah institusi supaya Al-Quran, agar sama-sama kita dukung keberadaannya, apalagi slogannya online, bahwa memang diharapkan satu saat nanti bisa diaplikasikan slogan online-nya. Tidak saja yang belajar Al-Quran di Indonesia, tapi mungkin across the board. Jadi luar daripada Indonesia bisa belajar, luar daripada ASEAN bisa belajar, bahkan pelosok-pelosok dunia, insya Allah. Jadi sekali lagi, saya harapkan semua pihak mendukung keberadaan sifat Al-Quran ini untuk menjaga eksistensi, keberadaan dan mendakwahkannya Al-Quran ini ke seluruh penjuru dunia, agar anak-anak kita tidak saja mampu membaca, tapi bagaimana bisa mendalami isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab terlalu banyak seluk-beluknya ilmu-ilmu Al-Quran ini. Jadi kita harus bagaimana belajar ilmu asbabun nuzulnya, kita harus belajar bagaimana ilmu menulisnya, harus belajar kita bagaimana mentakwilkannya. Jadi cabang-cabang ilmu Al-Quran itu begitu kompleks dan banyak. Jadi perlu berterusan, tidak cukup sekedar di peringkat aliyah, di tingkat sanawiyah, tapi memang harus sampai ke doktoral, sampai ke S2, S3 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, agar kita mampu menjawab tantangan dalam zaman modern sekarang ini, maka mari sama-sama jangan sampai ada di masyarakat kita tidak menjadi sarjana Al-Quran, begitu maksudnya. Tidak belajar Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, jangan seperti itu. Jadi mari jenjang pendidikannya kita siapkan sampai ke istilahnya tingkat S2, S3. Ini sekalinya kita mau menggali lebih dalam tentang isi dan makna kandungan daripada Al-Quran. Barangkali sebagai mukadimah atau mungkin sesi pertama dari saya cukup sekian, Jadi mohon maaf sekali ada kekurangan. Insya Allah kita akan sambung kembali nanti di kesempatan untuk lebih dalam tentang bagaimana Al-Quran menjadi satu mukjizat, bagaimana Al-Quran menjadi satu istilahnya menjawab tantangan zaman dan seterusnya, insya Allah. Sudah, sekali lagi mohon maaf. Diakhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.